Universe, here we go again. Welcome to Sebat Dulu. Ya, selamat datang kembali di channel YouTube Sebat Dulu. Jadi, Sebat Dulu kita dirikan sebagai narasi objektif dalam memandang Indonesia melalui perspektif orang awam. Ya, bingung kan? Bingung? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita nyalakan tradisi nenek moyang kita sebat dulu. Oke, pada pembahasan kali ini gue mau ngomongin soal sesuatu yang dibilang viral, tapi nggak viral-viral banget. Dibilang nggak viral ya cukup viral. Berita viralnya ketutupan sama berita Habib Rizik Syihab. Judulnya gue kasih The Dynastics of Politics. Iya, maaf kalau salah ya, tapi lumayan kan, accent bahasa Inggris gue kagak malu-maluin banget ya. By the way, ngomongin soal politik dinasti, sebelumnya gua mau ngasih selamat kepada Pak Joe Biden. Kepada Pak Jokowi karena telah berhasil menanam benih unggul sebab anak dan menantunya menjadi wali kota di dua tempat yang berbeda. Mas Gibran Raka Buming Raka jadi wali kota di Solo, Provinsi Jawa Tengah, dan Bang Bobi Afif Nasution jadi wali kota Medan di Provinsi Sumatera Utara. Walaupun keduanya masih menang dalam penghitungan cepat atau quick count, tapi gue yakin ya, real countnya juga nggak jauh-jauh beda. Namanya juga Indonesia ya, belum nyoblos, yang menang udah tahu siapa. Oke, by the way ngomongin soal politik dinasti, gue waktu kuliah dulu pernah ditanya sama adik gue gitu. Adik gue nanya, bang, kira-kira kalau politik dinasti itu dibolehin kagak ya? Misal kalau bapaknya gubernur, anaknya jadi bupati gitu. Ya gue jawab boleh-boleh aja ya, karena juga nggak melanggar konstitusi kan. Gue juga kalau misalnya jadi presiden ya gue tawarin dong anak gue jadi bupati gitu. Tong, lu mau kagak jadi bupati di Langkat? Ya elak Langkat ya. Emang Langkat tuh di mana ya? Ntar deh gue search dulu ya. Langkat itu sebuah kabupaten di Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Provinsi Aceh. Gila, ini bupatinya pasti orang kaya nih, yakin gue. Oke, tapi apapun itu ya, menurut gue itu kembali ke anaknya gitu. Misal kalau anak gue hobinya main balap gitu, sampai main MotoGP bareng si Moncelli dan Nicky Hayden. Ya ngapain juga anak gue suruh jadi bupati ya kan. Mending dia main balap aja dapat duit dari sono gitu. Ntar kalau dia jadi pemimpin, kan kasihan kalau rakyatnya demo, anak gue malah kabur. Kasihan juga dong ya anak gue ya. Apalagi kalau misalnya anak gue tuh hobinya main drama, main teater gitu. Ya dia main film di Hollywood sana, ya gue suruh dia nerusin karirnya aja main film gitu. Ntar anak gue kalau jadi pemimpin malah banyak dramanya lagi. Tapi apapun itu, gue tetap berdoa buat Bang Bobi dan Mas Gibran ya. Semoga jadi pemimpin yang amanah dan membawa daerahnya menjadi lebih baik lagi ke depan. Amin. Eh, Apalagi Bang Bobi nih ya. Nah, jadi hati-hati ya Bang Bob ya. Ini Medan keras lah ya. Wali kota kita udah 3 kali ketangkap pas menjabat Bang. Hat trick. Kalau Bang Bobi juga kena, aduh, kuatrik Bang ya. Tolonglah Bang ya. Kan malu awak ya kan sebagai anak Sumatera Utara, ibu kota awak di Medan ya kan. Wali kotanya gol tiga-tiganya pas lagi menjabat. Aduh, ajab kalau Bang Bobi juga ketangkul ya kan, kuatrik lah ini ceritanya. Hajab kita Bang, malu kita sebagai putra daerah Sumatera Utara. Tapi kita engkol sikit lah Bang Bobi nih ya. Kalau kita lihat ya kan, mana tahu diajaknya pula awak jadi ajudannya ya kan. Nah, lumayan uang masuk ya banyak. Eh Kalau kita lihat dari track record Bang Bobi ya, aku rasa dia menang di Medan ya karena pintar ngambil hati orang Medan ya. Jangankan ngambil hati orang Medan ya kan, ngambil hati anak presiden aja bisa, jago men. Kalau udah ngambil hati anaknya presiden ya Mbak Kahiyang, otomatis kan ngambil hati Pak Presidennya juga ya, Pak Jokowi ya. Nggak terbayang aku ya kan, Bang Bobi ngapel tengah malam ya kan, malam minggu ke Istana Negara, yang jaga rumahnya polisi militer ya kan. Awak jangan kan dekati anak presiden, dekati anak camat pun jiper. Jadi gitu ya, kenalan sama cewek di Tantan ya kan, main ke rumahnya, awak tengok ruang tamunya, nengok foto, rupanya bapaknya camat awak. Langsung lah keluar lagu tuh ya kan, sah pamit mau pulang, nah, kira-kira gitulah. Tapi sebenarnya kalau bahas dinasti politik ya nggak fair dong kalau cuman bahas Pak Jokowi doang gitu.
Karena beberapa hari yang lalu nih, gua baca di republika.co.id judul beritanya begini nih. Politik dinasti Ratu Atut tak tergoyahkan di Banten. Jadi teman-teman tahu nggak Ratu Atut ini siapa? Ratu Atut ini adalah gubernur pertama perempuan di Indonesia. Jadi beliau dilantik jadi gubernur Banten tahun 2007 dan dinonaktifkan tahun 2014 karena tersandung masalah korupsi. Ada beberapa masalah ya. Pertama, korupsi alat kesehatan di Provinsi Banten, kemudian juga terseret kasus penanganan sengketa pilkada dan kasus suap jual beli jabatan. Ini gila ya. Namanya Ratu Atut tapi nggak ada atutnya, men. Luar biasa. Tapi ya Bu Ratu Atut ini kalau bicara soal politik dinasti di Banten ya, gua catat ada beberapa nama dari kerabatnya Bu Atut yang memegang beberapa jabatan strategis, men, di Provinsi Banten. Yang pertama itu almarhum suaminya, Pak Hikmat Tomet, merupakan anggota DPR RI tahun 2009 sampai 2014, men. Terus nih ya, adik Ratu Atut nih, adiknya ya, Pak Tubagus Khairiwardana, terjerat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan. Kemudian juga kesandung kasus pengadaan sarana dan prasarana kesehatan di lingkungan Pemprov Banten dan kena kasus tindak pidana pencucian uang. Kemudian anak pertama Ratu Atut nih, anak pertama Ratu Atut, Andika Hazrumi sekarang menjabat Wakil Gubernur Banten tahun 2017 sampai tahun 2022. Luar biasa ya, adiknya anaknya. Anak kedua nih, anak kedua Bu Ratu Atut juga Andiara Aprilia, sekarang duduk di Senayan sebagai DPD Banten untuk periode 2019 sampai 2024. Suaminya nih, suami dari anaknya ya, suami Andiara, Tanto W. Arban kini menjabat Wakil Bupati Pandeglang Banten periode 2015 sampai 2020. Nggak cukup ya sampai di situ ya. Adik kandung Ratu Atut bernama Ratu Tatu Casana. Saat ini menjabat Bupati Serang Banten periode 2015 sampai 2020. Lagi nih, adik tirinya. Adik tiri Ratu Atut bernama Tubagus Khairul Zaman. Terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil Banten 2, Kabupaten Serang Banten pada pemilu 2019 yang lalu. Masih ada lagi? Masih dong. Gila, ini banyak banget nih politik dinastinya nih. Kemudian ada Ratu Ria Mariana, juga merupakan adik tiri Ratu Atut ya. Kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang. Kemudian ada Ratu Lilis. Ratu Lilis ini juga merupakan adik tiri dari Ratu Atut ya. Sekarang harus mendekam di penjara selama 8,5 tahun karena tersandung kasus korupsi proyek Sodetan Cibanengen Lebak dengan nilai proyek sekitar 19 miliar rupiah. Dan Ratu Lilis ini juga merupakan mantan ketua DPD Golkar Kota Serang. Terakhir, nggak cukup sampai di situ, men. Terakhir nih ya, dinasti Ratu Atut nih terakhir. Ada Airin Rahmidiani yang merupakan istri dari adik Ratu Atut. Sekarang menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan periode 2016 sampai 2021. Luar biasa banget ya politik dinastinya Ibu Ratu Atut di Banten sana gitu. Pada akhirnya banyak dari mereka ya dari dinasti politik Bu Ratu Atut ini yang terjerat kasus korupsi. Nah, gue juga nih kalau belajar sejarah kebudayaan Islam, gue pernah gitu baca di salah satu buku LKS gue pas SMA. Ini kalau misalnya salah mohon dilurusin teman-teman yang ngerti ya tentang sejarah ini di kolom komentar, mungkin bisa dilurusin kalau misalnya ini salah. Bahwasanya Khalifah ketiga, Khalifah Utsman bin Affan juga pernah melakukan praktek politik dinasti dan nepotisme di masa kepemimpinannya karena beliau meletakkan sanak saudaranya itu di beberapa gubernur di bagian-bagian daerah kekuasaan umat Islam. Gue nggak tahu ya benar atau enggak. Salah satunya Muawiyah bin Abu Sufyan kalau gue nggak salah, dijadiin gubernur di Syam oleh Khalifah Utsman bin Affan. Wallahu a'lam. Kalau teman-teman punya referensi yang lebih, gua mau dong dijelasin bener atau enggak Khalifah Utsman bin Affan itu pernah terjerat kasus dinasti politik atau enggak ya. Tapi gua tetap hormat dong, gua tetap cinta sama sahabat Nabi ya. Terakhir kesimpulan ya, kalau ditanya ke gua kira-kira boleh nggak sih politik dinasti itu? Ya gua rasa boleh-boleh aja ya, tapi asalkan niatnya itu baik untuk membangun negara, untuk membangun suatu daerah gitu.
Karena mungkin ada beberapa orang yang dia lebih mudah komunikasi sama keluarganya sendiri daripada sama orang lain. Tapi kalau niatnya buat kong kali kong supaya lebih gampang korupsi, anjing men. Sampai kapan negara kita bebas dari koruptor? Kan jahanam ya, jahanam banget. Nah, makanya gue saranin nih ke sama teman-teman ya, sebenarnya gue juga udah lewat kalau ngebahas ini. Tapi ke depan buat teman-teman yang daerahnya nanti ada pemilihan kepala daerah, lu lihat dulu dong track record calon pemimpinnya gitu. Kalau dua-duanya sama-sama brengsek, minimal lu cari dong mana yang mudaratnya paling sedikit gitu. Supaya apa ya? Supaya negara lu aman dari korupsi gitu. Nah, gue rasa begitu. Jadi jangan gujuk-gujuk lu dapat 50.000 aja. Udah nyoblos tuh orang gitu. Padahal 50.000 suara lu itu untuk 5 tahun men, kan sayang banget gitu ya. Maka kesimpulannya adalah silakan politik dinasti itu diberlakukan, kalau ya silakan ya dibolehin karena tidak melanggar konstitusi, tapi niatnya harus baik men. Oke, mungkin itu aja, sekian pembahasan kita malam ini. Gua dari tim kreatif mohon undur diri ya. Tapi sebelumnya kita salam sebat dulu ya, rokok gue surya lagi, rokok orang tua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.